Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yang Batinia Bukan Lahiria, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 6. Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk minggu biasa ke-22. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan pertemuan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem yang datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sedih dan kecewa dengan sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya memperhatikan hal-hal yang lahiria. Mereka mengabaikan hal-hal yang batinia, yakni hati yang bersih, hati yang tulus dan suci. Maka menurut Yesus, percuma saja mereka beribadah kepada Allah, sebab mereka tidak mengajarkan perintah Allah. Sebaliknya, yang mereka ajarkan ialah perintah manusia yang sifatnya hanya lahiria, seperti mencuci tangan sebelum makan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengabaikan perintah Allah dan berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak bisa menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kebencian, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudara-saudari terkasih, kita punya kecenderungan memperhatikan yang lahiria dan mengabaikan yang batinia. Manusia mudah terpesona oleh kecantikan perempuan atau ketampanan laki-laki. Maka tidak mengherankan jikalau hal-hal yang berbau kecantikan atau ketampanan amat diminati dan digandrungi manusia.
Kontes atau perlombaan kecantikan pasti dipenuhi oleh gadis-gadis yang ingin menggapai mimpi mereka. Sebab ketika mereka menang, mereka tidak hanya mendapatkan hadiah yang sangat menggiurkan, tetapi juga menjadi pusat perhatian. Mereka akan diliput oleh media dan menjadi buah bibir melalui pemberitaan-pemberitaan. Hal yang berbeda kita temukan di gereja. Betapa sulitnya umat Katolik, apalagi orang muda Katolik dan kaum remaja Katolik, melibatkan diri dalam kegiatan di gereja. Ada banyak alasan yang mereka utarakan, mulai dari alasan yang rohani, seperti merasa tidak pantas atau belum siap, sampai kepada alasan yang sangat manusiawi, yakni ingin hidup bebas dan tidak mau terikat. Demikian pula dengan kegiatan rohani di gereja atau di lingkungan, seperti pendalaman iman, rekoleksi atau retret yang sepi peminat. Padahal, kegiatan rohani itu sangat penting untuk jiwa kita. Saudara-saudari terkasih, perkembangan dunia begitu cepat dan menakjubkan. Kalau ada perayaan besar, terutama ketika tahun baru, kita menyaksikan pesta kembang api yang meriah dengan segala gegap gempitanya. Artinya manusia sangat prihatin dan menyukai segala hal yang terlihat mewah, dahsyat, dan spektakuler. Hal yang sama kadang terjadi dalam perayaan keagamaan. Misalnya pada saat perayaan Paskah atau Natal, kita lebih sibuk mencari atau mempersiapkan pakaian dan sepatu yang menunjang penampilan kita. Kita lupa bahwa yang lebih penting adalah persiapan hati kita untuk menyambut dan bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak peduli berapa harga pakaian dan sepatu yang kita pakai. Tuhan tidak peduli berapa harga parfum yang kita gunakan. Yang Tuhan peduli adalah rasa haus dan rasa lapar dalam diri kita untuk mencari Tuhan melebihi apapun. Hal inilah yang kadang menjadi penyebab dari keadaan batin dan hati kita yang kering dan tanpa roh yang menyala-nyala. Orang pada zaman dulu termasuk orang kudus lebih menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh mereka untuk Tuhan dan mengabaikan penampilan lahiriah. Apakah kita sudah berusaha memperhatikan penampilan batinia dengan berusaha hidup sesuai dengan perintah Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang mewartakan kerajaan Allah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Sementara bagi orang-orang yang menutup hatinya, kerajaan Allah itu tidak memberikan dampak apa-apa. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami senantiasa terbuka dan lebih mementingkan penampilan batinia dan bukan lahiriah. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.